Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bila walikum bidaraini amin. Mohon diangkat kedua tangannya, ikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara jamaah Majlis Mudzakarah wa Taklim bulanan yang diadakan di Masjid Babul Huda. Mudah-mudahan kita memasuki pintu petunjuk Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam sebuah ungkapan yang ngomong ulama yang hidupnya di abad ke-9, ayeuna geus abad 25 diambil 9 jadi 16 abad, 1600 tahun yang lalu. Sekarang ilmunya masih ada, orangnya udah sadar, tapi ilmunya masih hidup. Ilmu ini punya Allah. Innamal ilmu ain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu, dijelaskan, diterangkan, dikasih tahu orang-orang kampung Tegal Gede, wabil jamaah Masjid Babul Huda dan jamaah-jamaah lainnya yang ada di dalam masjid ini. Kata ulama, salah satu minan naumi, ada 3 macam, 3 momen orang yang tidur, dan 3 macam, 3 momen, 3 kesempatan orang yang tertawa. Jadi 6. 3 tidur, 3 tertawa. Yubghiduhallahu ta'ala, bakal dibenci, dimurkai Allah. Ibu pertanyaan di orang awam, semut-semut aing, panon-panon aing, dek aing berengkek, dek aing ketawa. Kunaon hirup? Goblok, aya peraturan rambut. Ya, ada rambu-rambu lalu lintas kudu dipatuhi, apalagi rambu mau. Kapan Ustaz tidur yang dilarang? Wa amma salah satu minan naumi yubghiduhallahu ta'ala, yang dimaksud tidur memejamkan mata, yang bakal dibenci. Tidur dibenci Allah. Enak gak dibenci Allah? Dibenci bini wae baraksa. Coba orang. Ini coba kompor tiis. Kompor tiis. Imam gede. Imam kamu coba gak pemajikan? Dibenci suami baraksa kita pemajikan. Semakin bedak-bedak aja. Hancur Allah. Apalagi dibenci Allah Subhanahu. Bangsa punya anak. Kapan tidur dilarang? Mata dari Allah, ngantuk dari Allah, tapi tidurnya dilarang. 1, indah majlis zikir, ketika berlangsungnya majlis zikir. Germaja Yasin malah mereka semua kira berkat keluar mulai ayah ini jelma nih ayah jauh-jauhnya nanti cibitung sana alasan nasi 7 anjing, bukan ustadznya, bukan Muhtar Ghazalinya yang
tapi majlisnya. Maaf ya, saya nggak pengen dihargai orang. Penghargaan dari manusia itu momennya sementara, anak. Ketika ke remaja Yasin, saya lamun ke remaja Yasin, ke apa, ke bisa, ke mau buku, baca dulu atuh. Aneh, memang buku. Gak bisa baca dulu. Lawat kan, gak bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Gak bisa istighfar. Ayam takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, Allah, Allah. Selama pembacaan Yasin, jadi semua terlibat. Allah, Allah, Allah. Gak bisa sebut Allah, apa? Perhitungan ibadat sama Allah berkat yang gede. Ngantuk punya manusia, maka rawat ngantuk. Siapa di mana ketujuh? Wah, gawe dulu, sholat dulu, ngaji dulu, Jumat masuk. Ini malah ngomong. Kau siapa yang bawa kanan? Ayo. Yang diberi. Kedua, kapan tidur dibenci Allah jadi larangan buat kita. Wanaumu pada sholatil fajr, tidur selesai sholat subuh saya. Habis sembahyang subuh berjamaah tidur. Yang sholat subuh tidur dibenci Allah. Kumaha itu sholat bisa ngandai? Kurang begitu Pak. Berani melawan Israel. Tengok sehingga terus aneh. Lawan. Maka kita angkat tangan sama Iran, sama Haiti. Melayan gitu. Terus kan di lembaga. Ayo mau tawakal. Punyuk siapa? Jadi habis sholat subuh jangan tidur. Maka diketahui termasuk dalam kata. Pada itu kalau kurang teh pada sholat subuh teh macam lagi kurang ada. Supaya jangan hilang ngantuk. Gak hilang. Belum balik. Dan sip 7 saya, sip 12 kan. Jadi agama tidak memaksa, memberikan jalan. Tak itu dia menang, terserah kita. Kehilangan mana? Allah gak keberatan. Di masjid dibuat air sholat enggak? Oh, kadang dibikin air. Tuanya saudara didiam di masjid. Oh, sholat, kadang saudara bukan dipakai material. Habis sholat subuh tidur. Kapan kita? Nanti kalau matahari tumbuh karakane no harus mah sholat ya, isyraq. Matahari muncul kita sembahyang isyraq 2 rakaat. Kenapa? Sebab matahari muncul di timur berarti kehidupan berlanjut. Siapa yang jamin besok matahari keluar atau tidak? Maka Islam mengajarkan setiap matahari timbul muslimin muslimah sholat duha. Sholat di pom. Mungkin ada yang ngurusin. Ya Allah, semoga penjualan. Kalau ngomong dari mereka lain. Contoh gampangnya deket jauh-jauh mahal. Sembahyang isyraq berarti kita syukur nikmat bahwa dunia ini masih berlangsung, dikasih kesempatan
obor matahari. Dulu zaman penjajahan kita 3 tahun lebih dipaksa untuk menghormati matahari. Bareto, hanya lebaran kurang. Saya kata, kena kisah jauh, betul. Mengaji ngaji. Kemarin 17 Agustus penghormatan bendera merah putih sebagai pengingatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh tak? Menang. Tapi saya akan tidak setuju kalau yang mengibarkan bendera merah putih awet tidak boleh pakai jilbab. Anjingnya. Bendera ajaran jilbab dibuka dosa ini. Kemana pakai jilbab? Indonesia. Kali saya. Jilbab pakai. Blanket. Bapak tahu? Pernah nonton Moji kan? Moji TV atau Sport? Ayat mana? Di TV Sport. Itu Megawati pemain bola voli. Megawati dari Jawa, bangsa Indonesia, main voli di Korea. Itu harganya miliaran. Pakai jilbab, namanya semangat. Untuk bendera merah putih jika boleh pakai jilbab, alhamdulillah sama yang terjadi. Lu akan, lu ngalarang untuk pakai jilbab bur-bur modal. Itu yang terjadi. Jangan ini. Ustaz lain apa? Kudu jelas. Kamu ustaznya terus maju mana Pak? Selamat Pak. Assalamualaikum. Menghormati bendera itu kan hukum alam. Tapi membuka aurat juga dosa besar. Makanya sampai sekarang nih 79 tahun merdeka barang sakwai banyak melanggar aturan Allah. Paham juga? Coba lihat itu. Di memori pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 45 ada perempuan pakai jilbab ya. Ada gambarnya kan? Siapa itu? Megawati itu. Bapak mana Megawati? Kita bertemu mana? Di sini. Mawar. Cakep bendera ada pelindungannya. Lihat nggak di memori? Kalau main-main Pak, orang yang memuji Islam bangsa seumur. Jangan Pak, ayat tulis apa aja. Dan orang yang sholat, saya menyampaikan untuk itu sunnah gelut lain. Ayo elek ya, tidur pantai. Jangan tidur dulu, meskipun sudah sholat subuh. So ada hadis kita dicegat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baca di beberapa kitab-kitab dari yang kecil sampai yang besar. Naumatus subhi yurisul fakhr. Orang yang habis sholat subuh, sholat. Teman-teman pikirkan, terasuk, teman terselimbat. Orang yang habis sholat subuh tidur, itu jelema mewariskan bangsa. Kapan pom mau buka? Jam 7 buka. Nah, jam 9 banyak motor yang pada mogok. Negara sih ya, nggak mungkin itu satu kali. Itu kajian dulu deh. Jadi bukan galak tegas, tidak. Menggalak mah bukan berarti bukan galak. Ngaji habis maghrib, Ustaz datang jam 5 kurang seperempat. Kopi dulu di rumah di gereja. Itu lupa kan aja nih. Lupa. Ayo mau sholat, lupa. Tadi berikan dia kok. Ayo besok mau ayat ilmu.
Kita kalah banyak sama ayam. Saya cerita apa aja saudara. Ini udah lama, beberapa tahun yang lalu, mungkin di atas 10 tahun lebih, tapi saya masih ingat. Rumah saya di Al-Barkah. Lamun orang hidup mentas jalan kereta. Eta lemur ngarana ada kampung namanya Kau Tengah. Di situ ada orang Chinese, Jim, Muslilah. Katakan itu nama bapaknya Bapak Keko. Dia agamanya Kongfu. Dia udah membaur di masyarakat Islam. Dia baik, kita baik. Agama masing-masing pakai Z, masing. Saya lewat, mentas ke kereta api, masuk kampung, lewat dari rumah. Pas Jim baru meninggal. Keluar dari rumah, air kelewat, naik keluar, amrok. Pak Ustaz, air ngelem. Tiba-tiba, Jim, nenek, orang Jim. Ada apa Jim? Ada orang Jim. Isu mana Cina kayak? Ada apa Jim? Ustaz Cina, gue mau cerita sama Ustaz. Gue mau cerita sama Ustaz. Cerita apa Cim? Begini Ustaz. Gue terima kasih sama orang Silam. Umat Islam aja Silam. Cerita. Terima kasih apa? Gue kalau subuh, gue dengar adan. Gue bangun, gue mandi, gue ke pasar. Sholat deh. Udah ke kamar. Gara-gara subuh, udah mereka terima. Pertanyaannya, orang Islam bangun gak? Elek Konghucu. Maka saya disenang nonton film kungfu. Bapak benar dia. Saya coba pada Indonesia ketinggalan kereta sakit. Sebab Islam sudah lebih dulu masuk kebudayaan. Tidak perlu baju saudara semua jemaah pakai gamis. Lain arah-arahan lagi. Menahan baju dia doa. Dia kantong terlalu dia jeruk 5 masuk dia. Imam Kopa malah kita. Dalam balik lagi. Nah, saya anak Malaysia ni. Tenang kita. Oh itu. Oh iya. Selain tak bawa. Kita ngaji ke bawah. Bukan saya mereka terwihnya. Yang kecil-kecil itu kita mengaji kan tinggi-tinggi mah kuat. Saya bilang Jim, apa Ustaz? Udah masuk Islam. Apa jawabannya? Begini Ustaz, gue tahu silat bagus, tapi gue belum dapat topeng. Topeng. Sebetulnya salah dia. Harusnya begini. Gue tahu Islam bagus, tapi oleh belum dapat hidayah. Bab topik ada di kita. Topik menyebut hidayah, hidayah punya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Dan hubungannya kayak gitu. Yang miskin tolong. Yang ngejemput si Taufik sama si Hidayah. Haji Ooi apa Haji Eti? Itu ngancam. Si Taufik dulu, cuma si Hidayah. Guru ayah Taufik dulu karena Hidayah datang.
Melancong oke lelaki. Untuk awal melancong dinari. Taufik walia. Maka sebutannya semoga kita dapat taufik dan hidayah. Ayo coba balik ngomong semoga kita kasih hidayah dan taufik. Taufik lapangan terbang, hidayah pesawat. Bisa kecil pesawat landing kalau nggak ada lapangan terbang. Asruk-asrukan bunyi. Lama-lama cucunya masih bisa. Cucu Wanto terpencet cucu kawin yang murah. Wah, rati itu cek. Nanti sunatan ada sedek. Hidup pula kira beda. Jadi pakai dah golok ya. Itu dah hadirin. Ketiga, yang tidur dilarang. Kapan Ustaz? Wa qabla sholatil isya. Jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Malam ini kita ngaji isyanya di akhir. Kenapa? Lagi ngaji. Bab ngaji wajib, sholat wajib, wajib tambah wajib sampai dengan wajib. Berdosa. Lamun naik catur heula isyana kakek apa goblok. Jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Ada orang begini Pak. Di majelis kaum kita, saya mah katanya begini. Saya masih bayar isya udah lama. Kalau sholat isya saya tidur dulu. Dan malam sholat isya sambung tahajud tutup pikir. Silakan kalau bisa. Jaminannya apa Pak? Bisa nggak kita tengah malam bangun? Jangan pakai engke di depan, siang jadi pakai. Inti keburu. Kita telat. Kita emang isya kita akhir, kok keren aja lain. Lain kena hitung dulu. Keren aja. Buat ngaji waktunya relatif singkat Pak. Isya maghrib isya pendek. Emangnya enak ngaji habis isya. Lu datang sama. Aja sudah hayang balik baik tak boleh. Kemudian dia Ustaz bulan depan balik Pak boleh lain. Ayo di Bandung wae tadi datangna di Bandung ayo Pak. Terus. Aja itu dia dong. Dulu sah. Jadi jangan Pak. Pada begini hidup. Ustaz yang belum tentu masuk surga buru-buru. Kok mengaji ajaran? Jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Maka saya maaf. Saya nggak setuju tadi habis maghrib. Jadi Jokowi ini nyuruh Prabowo. Sebab waktunya bulan Kertalil, benar baca kalimat kertalil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kambing kita uber, kebo hilang. Kemana siaman berembek, kita kebo lagi. Kemalaman Ustaz, jangan bicara kemalaman, jangan bicara kesiangan. Emang di dunia nggak siap malam, nggak malam siap. Betul Pak. Maka saya nggak mau habis ngaji itu 2 kali ngaji nggak mau. Saya nggak mau nyandung. Pikir aja, ya. Gak kasih itu mau maju siap. Makanya ada guru. Bisa pulang. Beda oleh Nabi Jawabi. Makanya Nabi ngaji jangan buru-buru pulang. Kalau betul kalau dia ngomong ayo duduk deh. Duduk kan. Capek ngaji kajian nanti capek. Nahan ambek. Jangan tidur sebelum sholat isya. Nomor 3 termasuk nomor 3 kategorinya. Wa naumu fi sholatil fardhu. Tidur
menjelang waktu sholat wajib. Contoh kia, Johor jam 12, Johor, Johor jam 12, jam 12 kurang 10 sore, itu jelma goblok. Waktunya main dia kaki, kecuali pukul 11 kurang 5. Kadang-kadang, Johor udah naik, masuk apa? Jangan tidur menjelang waktu sudah dekat. Dibenci Allah. Jangan sampai Allah murka, Pak. Dari azab dibenci. Dan siapa enak untuk ngobrol yang surunan, belum air. Enak jadi gerakan tadi. Namun gak pamit. Paling gak enak, Pak. Salah naon air. Selama gak pernah air jangan ngali tadi itu. Air gak usah naon kasihan. Coba dikeselin orang, Pak. Tersiksa tadi. Apalagi dikeselin, dibenci Allah. Maka orang dulu dari maghrib di musola negeri jengger, tersikat, cuma listrik AC air nanti digawe main ya. Kamu dekat mah endok di air. Harus ngerti terima air. Dari maghrib gak pulang sampai ini. Saya kamu ada, mak tadi itu mesti balik ada bisa, ya orang dulu, orang sekarang cuma 3 kali ke masjid, seumur gini itu sih, kedua kehujanan, kecil, sholat jenazah, datang ke masjid, sholat itu, yuk ke dirinya, mana diri aja. Jika kalau marah bisa. Ada cerita klasiknya tentang orang tidur belum sholat isya. Seorang sahabat ini saudaranya Sayyidina Ali, namanya Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib, beliau sahabat, saudaranya Sayyidina Ali, wafat 680 Masehi. Beliau pernah, menurut pengakuan beliau, Aqil bin Abi Thalib, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah jalan bareng dengan Rasul. Dengan Nabi. Bukan di kanan keamanan, pokoknya jalan setiap hari. Tiba-tiba dari arah depan Nabi, Faiza Jamalun Ya'du, dari kejauhan tuh, dari kompetisi itu tuh, rempung tadi itu onta lari, jurusannya mendekati Rasulullah SAW. Aqil bin Abi Thalib berpuntas saya. Nabi tenang, sebab ada backing Jibril. Onta lari. Kalau kata kita mau sampai emosi kabur, kalau dipotongnya, kita tarik lepas. Tolong. Bang Nurul ke samping kita bisa kok mengolik nama duit gedenya. Itu onta lari menuju Nabi. Malamnya habis. Tidak lama kemudian, hatta ja'a khalqahu, ada seorang laki-laki Arab muncul dari arah yang bersamaan, berarti belakang onta, lagi bubur onta. Wa ma'ahu saifun maslul, di tangan orang Arab tadi Badui golok terhurus. Tahu golok Saudi? Lagi kenyang gambarnya. Golok Sayyidina Ali Zulfikar. Apa kata orang Arab? Dibenci ke Aisyah. Terjemahan itu Pak. Terjemahan.
Oh, jaga dia. Jaga tetangga dia. Ahli politik sih. Sampai di depan Nabi, onta lebih dulu sampai, onta langsung duduk, mengucapkan salam onta, assalamualaikum ya Rasulullah. Atas izin Allah, onta disalam. Ini bukan rekayasa. Saya nggak ada netizen waktu itu. Bila ini Pak, kalau sekarang rame itu. Duduk onta. Nabi belum tanya, ya Rasulullah, al-aman, al-aman, lindungi saya, lindungi saya, tolongin ya Allah, ya Rasulullah. Pegang, enggak, enggak, ini orang marah, kamu dekat. Begitu sampai depan Nabi yang bergolok, onta di belakang. Itu golok terlepas Pak. Tiba-tiba kata ilmu pakai baca ini. Sana bukan ilmu. Dipancing siap. Dia tapi disuruh dia akurat. Tadi asih sudah. Kamu dibaca kepala norak kayak norak kayak. Gua tembak lu. Nasional murah kayak mana? Gua tabok lu dapat tak ilmu jadi gerak kira kamu dibaca kepala capek pegel badan. Begitu si bapak Arab nyusul otak di belakang Nabi tanya, Nabi dulu bertanya, maaf Nabi seorang yang mulia dunia akhirat lebih dulu dia bertanya. Kita kan kadang-kadang nggak mau nanya duluan. Aing mau kolot, aing pinter, aing berat. Jangan nanya duluan sekali. Tuh, Nabi nanya sama bapak yang bawa golok. Saya siapa? Aing cuma ngambilin kita bawa golok. Nanya tuh, kamu udah kamu udah dikedai dokumen. Nabi ngomong ya miskin, macam turidu. Ente dari sono lari datang mau ngapain? Si bapak ditanya, Pakola, maka si bapak ngomong ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Istara itu unta saya beli bisa kasiratin dengan harga yang mahal. Kamu orang-orang sampai emosi merenyah, seperti sejauh ya 59,5 spesial itu 100 juta. Ini onta saya beli mahal, jauh. Saya umpamin, saya kasih makan, kasih minum, saya kasih tempat. Ya. Cuma walau saya ini onta bangkawana, kagak mau kerja bakal lari ya Rasulullah, begini ada. Kabur ini onta. Saya kemarin mau cari onta, tujuan Pahuridu al-azbah. Kalau begitu mau onta biar mahal, nggak ada manfaat dari itu aja. Dagingnya mau dibagi, wa antaqimu bilah nih, paham dia. Kata Nabi, itu terserah udah kurang banyak. Kalau ada siapa di mana? Nabi tanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi tadi si Badui itu sudah mengatakan bahwa onta ini tidak taat sama majikannya, nggak mau kerja macam-macam, bahkan kabur. Nabi kan ingin klarifikasi, jangan kita dengar sepihak. Arab mengadu bahwa onta kurang ajar, onta belum ditanya, manusia kabur. Ditanya, lil Jamali, ya Jamali, lima taksihi, mengapa engkau tidak patuh kepada majikanmu? Engkau dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, dikasih tempat. Kata onta, iya Rasulullah, onta percaya kemampuan. Ya kayak cerita. Onta ngomong,
Walakin asih bisa jadi saya kabur, bisa jadi saya nggak betah di kampung itu, jauh ke Madinah, pedalaman. Kenapa? Nabi ingin tahu alasan. Maka jawab, li'anna qaubilan allati ana biha yanamuna qabla sholat isya. Rasulullah tahu saya tinggal di kampung itu dekat dengan Belanda itu, lembur di mana sare serta sholat isya. Pengakuan orang RT telapor, oh ramah jalan datang. Pengakuan orang satu kampung itu berapa bulan, 8 tahun. Mereka tidur belum sholat isya. Wah anak ini, saya tinggal di kampung itu. Akhafu ayyan zila alaihim azab. Saya takut Allah turunin azab bala penyakit air kena. Amin. Padahal orang makan satu binatang. Jadi binatang itu lebih cerdik dalam perasaan. Nggak bisa ngomong. Maka dalam keterangan lain bapak-bapak, hanya binatang apapun jenisnya yang tahu adanya azab kubur. Hanya binatang yang tahu si A mati karena sekian, si B mati karena sekian. Nggak bisa ngomong. Tiba bisa begini dong, jawabnya mati. Eka dulu, itu dulu. Cek orang baharan. Kali itu Eka dulu. Cek orang Eka dulu. Ayo pusing. Ngalor modern bisa juga. Tahu binatang apa? Nanti ngomong. Kita eranya bukan era Nabi Sulaiman. Bayangin Pak, zaman Nabi Sulaiman binatang ngerti bahasa. Bayangin Nabi Sulaiman ngomong sama semut. Hobi. Ngerti orang kan? Kan Nabi Sulaiman pakai bahasa semut. Kita baru-baru bahasa binatang, bahasa dulu ngerti. Diajaran kita masih wae. Awalnya sama mana yang ada loba. Ngobrol sama teman-teman gak nyambung, ngomong saudara kalian nyambung. Ngomong sama siapa? Betul. Ngomong sama dia bahasa pinter. Kamu lagi dia bahasa muda, yang ngomong dari tiga. Siapa sekolah disuruh dia mau dah. Kalau nyamuk itu pasti orang mau dah. Pak, lama ini si bapak tadi cuma ontak bilang ya Rasulullah, selamatkan aku, lindungi aku tidak mau pulang ke kandangku ke rumah orang itu. Lama ya sengketa, jangan Polres malah langsung dibawa ke TKP, langsung dibawa. Akhirnya supaya ini clear urusan. Hei ontak, kamu pulang. Saya tidak mau pulang. Sebelum masyarakat di kampung saya tinggal, mereka tidur sholat di sana. Bakal ditutup dengan dikir. Kalau kakak, sare yang mereka hebat di rumah. Akhirnya dibikin perjanjian. Kalau ahada ayu saya di saat akhirah. Bagaimana ontak? Kalau masyarakat itu mau sholat dulu sebelum sholat, mau tidur sebelum sholat isya, jadi tidur sebelum sholat dulu, saya bakal kembali. Tapi kalau masih tetap tidak ada perubahan, ya Rasulullah, terserah engkau, aku punya apa? Aku takut azab Allah turun. Makanya dia sembahyang maghrib, banyakkan mana semangat sembahyang isya. Sholat maghrib di masjid baru, tak? Maghrib isya apa anak? Jauh jika isya. Oh, isya lupa maghrib lagi. Bang orang udah segan. Isya ini sembahyang yang takut, sembahyang malam yang takut. Apa kata orang? Bila kayaknya waktu
Karena mau kondangan lah nonton dangdut kayak kembali tidak tuh karena bisa. Ayo kita sebut udah. Kamu orang lainnya. Dibikin perjanjian, Bapak katakan dalam barang masyarakat Bapak, onta ini bawa, itu onta akan lapor. Kalau masyarakat tidak berubah, onta ini pasti kabur lagi. Tapi kalau onta, kalau masyarakatnya sudah berubah, mereka tidur sebelum sholat isya, supaya isya sebelum tidur, maka onta tidak akan kembali. Pada akhirnya sampai Rasulullah meninggal, onta itu tidak kembali. Begitu sudah. Akhirnya sah memegang mujizat. Ya, apalagi dari masih ribut aja masalah Habib. Nora. Di YouTube ayo pakai YouTube pakai ini sekarang orang Rusia. Memakai nama itu, kaum itu, gador. Tetapi orang Barat. Ini sekarang kau udah pecah belah ini. Tahu tak kamu gini-gini nafsu tuh dikeluarkan itu. Udah orang masih istiqamah junung, orang tawar tuh obat-obat. Ya betul. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara, Pak Akhwat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-ahda al-arabi, maka orang Arab tadi dan ontak dibikin perjanjian. Allah ya tuka sholata, jangan coba-coba tidur sebelum sholat isya. Wassalama ilaihil jamaah. Ini ontak pasti pulang, insya Allah. Ya, ontak bilang. Aku ini hewan tenaganya kuat. Saya mengerti, saya mau kerja, saya kuat. Saya diumpanin, dikasih makan, dikasih minum. Tapi saya takut. Saya lari ini karena alasan bukan kurang makan, kurang minum. Masyarakatnya berdurhaka. Ayat ini ayat 4. Tidak kita sadar. Sekarang sih udah ada acara, malam ini acara, malam ini acara. Ngaji sebulan sekali Haji Anen. Lamun terdatang berarti 2 bulan sekali. Lamun zaman terdatang berarti 2 kali terdatang berarti 3 kali. Berarti ngaji 3 kali sebulan. Kira-kira lamun untuk rendahan, malam 3 bulan sekali. Mudah. Nah, ini Bapak maaf ya, saya model begini supaya kita ngerti. Ayo. Tunjukkan diri kita. Emang aing salah, aing males, aing. Untung betul insyaallah. Sidang majelis yang mulia. Oleh karena itu, mulai sekarang adanya perlu perubahan dalam ibadah. Saya bahasa sering ngomong oke, bilang mama. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan. Jangan menunda waktu untuk hari esok. Esok berbeda. Ya betul. Ngaji nonton pengajian lah kayak urusan disuka kayak bulan Maret ngaji jangan tantu ini terakhir. Nah ini dikatakan musibah. Bapak ibu sekalian, manusia musibah itu bahasa Arab artinya malapetaka, ya bencana bahasa Arab musibah. Karena musibah udah melekat di lidah manusia. Kita terjemahkan musibah. Kena penyakit, kena terbentur, merindas ojek, dan musibah. Itu musibah dohir. Tapi ada musibah batin yang orang belum tahu di mana ini musibah plus dibenci Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasatun. Ya. Dikatakan waqala Abu Yahya Al-Warraq, seorang sahabat di luar sahabat yang keempat. Beliau ini masuk hidupnya di abad ke-7. Abu Bakar Al-Warraq menyatakan, ini kawan sahabat namanya Asal Al-Masohibu Arba'atun. Orang itu terkena musibah, dia terkena bencana nanti tak kabar rasa. Di mana bencana ini mengundang murka Allah. Apa Ustaz modelnya? 1. Pautut takbiratul ula. Orang yang ketinggalan takbiratul ihram. Nah, seperti ya. Kita tinggal gak jauh sama masjid, datang ke masjid ke serokaan 5. Dari mana rajin ke masjid kan tukang lain.
Orang yang ketinggalan takbiratul ihram dalam sholat berjamaah, dia terkategorikan terkena musibah. Komo untuk musibah, hak seumur umur. Maka penting Bapak yang datang sebelum azan masih 4:30 ke masjid, itu ganjarannya besok di akhirat, badannya, mukanya, dadanya bersinar laksana matahari gara-gara orang ini masar perang pada listrik ini. Ini orang kerjanya apa ini di dunia? Kalau ke masjid belum azan kesana. Kuma ustaz lamun orang datang tapi kita ke masjid nongkrong ngopi di rumah haji keren. Mudah-mudahan mataharinya nggak ada, cahayanya ada. Air kata tadi jam 4:30. Ya, tapi kita ke masjid ngopi orang. Mendingan mana air di rumah haji keren dan nanti dimakan air kotor. Ya, Pak, apa dimakannya? Air tadinya. Aku napa? Ada yang datangnya sebelum azan, besok dibuktikan orang ini bercahaya. Miliaran manusia pada menunggu cahaya dari mana? Tuh simpulan orang Tegal Gede. Dulunya ngapain kerjaannya? Ke masjid sebelum azan datang. Pada diuk di depan, dari mobil merah masih sempurna. Esrakonnya sempurna. Yang datang udah azan, lagi azan datang, itu waduh kalkomar, bukannya badan seperti sinar bulan. Yang udah datang koma kan menuju kos pentak. Yang datang ketinggalan kos lampu teroma. Kayak gitu lah, percaya modal sia ayeuna. Enggak seorang kan kadang-kadang alasan macet, tai lah macet. Yang sholat di rumah lampu kerenting, beda karena saum teh, sungguhna saum. Ayah pada mereka minyak tanah jadi botolnya, segitu tak? Kau, jadi isukan di akhirat bapak saum itu, siapa? Mana tu ayah saja tu, ayah telah gedung ada pantai. Bantu di sini harus tak jangan bercerita tapi sholat di imam aku yang begitu cerita sawaran nama ayo baru salah bangun dalata ayo mana weng pada kumur itu salah sih seperti Pak dalam percaya ayo mati. Pak, 2 musibah menimpa orang ini. Wa pautu majlis zikri. Asal ngaji tukang menilai datang. Termasuk datangnya tadi belakangan. Ketinggalan takbiratul musibah. Dia datang hadir ke majlis ilmu teh. Tukang menilai doai. Pas ukuran tali dah ukuran kira-kira berkat kalau datang. Ayah menitip itu dah. Merokok di perapatan nikah. Yang besok ayo untuk akhirat datang. Alasan itu macet kali. Ayo bikin bagusan. 2. Ketiga, wabautu mewaki adil adil. Ini musibah menimpa orang. Apa yang dilakukan? Ketinggalan berjuang melawan musuh. Maka mempertahankan negara, mempertahankan kampung supaya berkah. Itu kewajiban bersama. Orang-orang pada perang di berjatan. Mungkin perang sekarang nggak ada. Perang melawan nafsu, perang melawan seken. Datang ke majlis waktu kamu. Itu begini ini. Kita ke ini. Akhirnya ke masjid. Dibeli masa perapat. Terus gitu. Lama air datang air bukan kalimat usia. Lama air lagi beca dan air turun. Ngerti atau mengatakan yang ini
Segedean doang. Bawa batu juga. 3. Ini orang musibah, bencana menimpanya. Wafautul wukuf, ini urusan ibadah haji, nanti pembahasan tersendiri. Orang yang pergi haji nggak sempat wukuf, musibah. Apa musibah yang hajinya nggak diterima? Maka wukuf menjadi rukun dan wajib. Dia sakit dibawa ke Arafah, digendong, didorong sama roda. Tapi kalau melonggar sunnah bisa dibadali. Jadi anak ilmu ketemu sama jambe kapan? Amin. Ya Allah ya Bapak. Tak sakit tentang apa yang saya pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitabnya Syadul Ibad tentang sholat